nyambung tali silaturahim meskipun itu menyakitkan atau orang yang suka menyakitkan hati kita. Dan ini juga tidak mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya pernah ngalami itu memang ya sakit memang ya. Jadi ketika tahun 2013 menjadi pembimbing umroh ya, menjadi pembimbing umroh, ikut satu travel, dilalah terjadi kasus. Waktu itu Gunung Kelut meledak sehingga pesawat ini tidak bisa langsung berangkat sesuai dengan rencana. Jadi mestinya rombongan itu satu bis, ternyata separuh bisa berangkat, separuh tidak. Wah, ini kacau balau. Dan itu sudah berangkat ke Jakarta. Dilalah ada orang di marah-marah. Nah, sing duwe kan travel. Dan orang traveling nggak ikut, Pak. Ketika berangkat kan sudah menyerahkan saya, karena nanti ketika di Mekah sudah ada pendamping yang ada di sana. Mutawif yang ada di Mekah pun enten diawe. Para mukimin yang sudah di sana. Nah, sehingga travelnya ini ketika berangkat ke Mekah menyerahkan saya, dikirone kula niki sing duwe travel. Masya Allah, kula niki dipuwi-suwi, kelambune niku seragam dicopot dibanting ngarep kula. Ya Allah, cara niki piye? Ning ati nggih ngeten, ruwong ngono gak berangkat, gak paten. Saestu, Pak. Waduh, saya itu Masya Allah, akhirnya saya karena mendampingi jamaah yang kedua ini nggak ada pendampingnya, tapi begitu nyampe kemudian kita jemput, akhirnya sama satu hotel. Wah, wongnya mecucu, marah-marah terus. Kula niki mikir ki carane piye. Akhirnya ketika dia berangkat ke masjid, tak bareng kan durung ruh masjid. Ketika tawaf tak dampingi, tak istimewa, karena memang dia seorang pejabat dan kaya raya di antara ya, Masya Allah. Akhirnya mungkin getun, Pak. Wah, mantun ngoten kula api terus, suasana sudah menjadi nyaman, sudah terlupakan. Dilalah kula niki akhirnya, Ustaz, saya ingin ngajak jenengan jalan-jalan. Dijak nang toko, Pak. Ustaz, silahkan pilih baju nanti untuk oleh-oleh istri, rasanya tuh gak patean aku ngono. Wis kadung mangkel. Wah, jadi mangan kok dibayari kula mboten purun, aku gaya jaga image lah, meskipun sakjane ya butuh, Man. Tapi akhirnya alhamdulillah, akhirnya waktu pulang sudah menyatu, bahkan kula disukani HP ini kalau butuh apa-apa, butuh bantuan. Nah, memang wong sugih, tapi aku wes rasane itu kapok pisan iku wis gak bimbing travel maneh aku. Ya, jadi nata hati itu subhanallah luar biasa, dan itu dilakukan Rasulullah. Makanya kalau kemudian kita ingat hadis Rasulullah selalu dicaci maki, ada orang buta yang kemudian tiap hari disuapinya, itu subhanallah luar biasa. Beliau setiap berangkat melintas di depan orang kafir dilimparin apa? Kotoran, memang bot batu. Kemudian ketika nggak ada kotoran, nggak ada batu, langsung didoni cuh. Tapi Rasulullah begitu mendengar orang ini sakit, dibawakan oleh dijenguk. Akhirnya kaget, ya Muhammad, apakah engkau datang untuk membalasku? Tidak, karena kamu tetanggaku, kata Nabi. Aku ingin melihat perkembangan sakitmu. Yang kedua, aku ingin mendoakanmu semoga sakitmu sembuh. Yang ketiga, aku kangen karo idumu. Jadi ngoten. Nah, langsung wangi ngomong, ya Muhammad, engkau bukan manusia biasa. Wong disakiti tapi membalas dengan kebaikan, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Engkau memang utusan Allah, bukan manusia biasa. Nah, banyak sekali Rasulullah yang menaklukkan orang bukan karena pedang, bukan karena perang, tapi karena kemuliaan dan akhlaknya. Ya, jadi cuma ngelakoni ngoten niku nggih gak gampang. Saestu Bapak Ibu yang kami hormati.
Ya, makanya kita itu tidak boleh mendoakan jelek orang yang menyakiti kita. Ya. Walaupun ketika tidak bersalah, misalnya kalau jenengan disakiti, Rasulullah kan menyatakan doaul madlumi mustajabun. Karena apa? Doanya orang yang dizalimi, yang teraniaya, yang difitnah, yang disakiti, sementara dia tidak bersalah, itu adalah doa yang mustajab. Karena apa? Bainahu wa bainallah laisa hijab. Karena antara dia dan Allah tidak ada hijab, kata Nabi. Ya. Walaupun begitu kula jenengan nggak boleh ndongakno wong sing larakno ati itu jelek. Karena apa? Karena ternyata di dalam hadis lain kan Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mendoakan saudaranya sementara yang didoakan tidak tahu kalau didoakan, maka akan diamili oleh siapa? Malaikat. Dan malaikat yang mengamini ini kemudian mengatakan, walaka bimithli, engkau akan mendapatkan hal yang sama. Nah, kan bahaya atau gak bahaya tah? Ya. Jadi engkau akan mendapatkan hal yang sama. Ketika kita mendoakan jelek, maka malaikat mengamini dan beliau mengatakan, walaka bimithli, engkau akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kau minta. Ya, ya masya Allah, ya abot banget. Kemudian wa an aktsira min haulillah haula wala quwata illa billah. Hendaklah engkau banyak berzikir dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini di YouTube itu saya pernah nyetel Yai Ketua MUI yang jadi ketua Murtasyar NU ini siapa? Yai Miftahul Akhyar ya. Itu memberikan ijazah terbuka bahasanya beliau. Kalau ada kesulitan apapun baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Itu bilang gitu. Nah, ternyata ada satu riwayat. Seorang sahabat yang waktu itu sambil menunggu datangnya waktu sholat, oleh zikir geduh sambil bersimpuh menghadap kiblat. Kemudian Rasulullah lewat, kaki jempolannya itu disenggolkan di pahanya sambil mengatakan, hal adulluka ala babin min abwabil jannah, maukah kamu saya tunjukkan satu amalan yang bisa membuka pintu surga? Qala bala, nggih ya Rasul. Amalan apa itu? Qala akthir min la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah bacaan la haula wala quwata illa billah. Ini. Nah, dalam riwayat lain diceritakan ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik. Anaknya ini nggak pulang-pulang ketika berangkat ke medan perang bersama para sahabat. Sementara sahabat-sahabat yang lain sudah pulang dalam keadaan selamat. Akhirnya dia dan istrinya setiap malam nggak bisa tidur karena memikirkan nasib anaknya. Sebab perang itu kan mesti hanya dua pilihan, neka urip, mati. Nah, saat itu Bapak Ibu yang kami hormati, dia sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya, ya Rasul, dos pundi niki anak kula nasibe. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, sekarang kamu dan istrimu aja membaca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya malam itu Bapak Ibu, dia dan istrinya memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Nah, di tengah malam ternyata ono wong dodok. Assalamualaikum. Bau antar. Wah, kok iki kok suaranya anakku. Begitu bangkit dan dibukakan, ternyata anaknya sudah ada di depannya. Akhirnya bapaknya takon, masya Allah le, awakmu iki neng ndiae, kok gak mulih? Dia menjawab,
orang kafir telah menawanku. Kedua tangan dan kakiku diborgol dengan besi sehingga aku tidak bisa meloloskan diri. Indilalah tadi malam ketika orang kafir tidur nyenyak, tiba-tiba borgol yang dari besi di tangan dan kakiku ini tambah lama tambah kendor, tambah lama tambah kendor. Akhirnya aku melawayu. Dilalah saat lari itulah diikuti oleh domba-dombanya orang kafir yang jumlahnya ratusan, ikut lari bersamanya. Jadi Bapak Ibu, dia pulang tidak sendiri, tapi sambil membawa rampasan perang berupa domba-domba yang jumlahnya banyak. Mungkin ketika melayu dikeromboke paling melawayu ditututi. Nah, karena pulang dalam keadaan selamat, bahasanya dengan membawa rezeki begitu banyak, saking senangnya dia datang kepada Rasulullah SAW menceritakan kabar gembira itu. Tapi begitu di hadapan Rasulullah, kurang sampai cerita, Rasulullah sudah mendahului dengan mengucapkan selamat. Selamat wahai Auf bin Malik. Loh, selamat yang pun ya Rasul. Bukankah anakmu pulang dalam keadaan selamat? Kok tahu ya Rasul? Kok tahu? Barusan malaikat Jibril datang kepadaku yang menceritakan kepulangan anakmu dengan membawa rampasan perang yang begitu banyak, yaitu surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sapa wonge sing bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, semua kesulitannya akan diberi jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Ya seperti Auf bin Malik ini, anaknya pulang dalam keadaan selamat saja, alhamdulillah. Ternyata sambil membawa rampasan perang berupa domba-domba itu, yaitu diantaranya zikir yang dibaca adalah la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah secara total setelah berusaha maksimal dan sekuat tenaga tidak membuahkan hasil, kemudian pasrah nang Gusti Allah sambil membaca la haula wala quwata illa billah tadi, maka Allah akan mencukupinya. Artinya nggak usah jaluk tolong kemana-mana, cukup bagi Allah untuk mengatasi semuanya. Nah, innallaha balighu amri, kemudian Allah yang mengambil alih urusan kita, bukan kita yang menyelesaikan, tapi Gusti Allah. Nah, jadi alhamdulillah, walaupun belum istiqomah, ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu yang kami hormati ya. Mungkin pernah saya sampaikan kemarin ya, kebetulan anak saya kemarin itu tes kuliah di Maroko, maunya kepinginnya di Madinah, kan alumni gontor ya rotok meliti yang kayak bapake gak gelem kuliah nang UIN insyaallah. Jadi kula niki nggih heran, anak-anak kula mboten kan sing gelem kuliah nang UIN ya, sing Mbak Yune kedua-duanya di UNER, yang ini kepinginnya di luar negeri. Pokoknya kalau nggak di luar negeri wes entah di mana saja, pokoknya nggak mau di Indonesia aja. Kemarin maunya ke Yaman atau Syria, dilalah nggak ada pendaftaran ya, dilalah di Madinah juga belum dibuka, yang ada dibuka itu di Maroko, beasiswa yang itu melalui Kemenak. Se-Indonesia hanya diambil 30, sing daftar waktu itu 1.100 sekian. Wah, nah kalau untuk mikir iki piye.
wis pasrah le. Tapi akhirnya ya secara zahirnya gini, jenenge wong tuwa wis saiki ayo ziarah nang Wali Limo. Wah, akhirnya kula jak wiridan ten Wali Limo. Masya Allah. Terus mantun ngoten seleksi berkas. Lah seleksi berkas niki takok-takok nang ngene kanca-kanca iki sapa sing nentono. Tapi nggih mboten enten wonten depak, mboten kenal kian. Ya berkas sak monten katahe dilalah berkas-berkasnya di lolos dari 1100 yang lolos 800-an. Wis nyonya tak ndonga maneh. Ojo enak-enakan iki anake lagi perang iki. Masya Allah. Akhirnya tes niku tes hafalan Quran. Ya terus kemudian minimal kan 5 juz kalau di sana. Nah, terus mantan ngoten membaca tafsir apa kemarin itu ya, tafsirnya. Nah, terus kemudian wawancara dengan bahasa Arab karena ke Maroko. Mungkin karena sudah terlatih di Gontor, alhamdulillah lancar, dan baca kitabnya kita pelajari terus, alhamdulillah ya lancar. Dilalah pas tes wassalam, tesnya kan online Pak, se-Indonesia online di kamar pakai kamera. Kalau kita marah ya mboten saged kan, itu di kanan kirinya ada kamera yang harus steril dari orang-orang. Dilalah waktunya itu dikasih 1 jam, ada 5 soal yang bobotnya tinggi, waktunya sudah habis belum diselesaikan. Karena menurut anak saya itu masih 45 dan masih 15 menit lagi, ternyata sudah tertutup. Wah, tertutup, dan itu langsung keluar nilainya. Nilainya berapa? Sudah langsung, sudah terranking langsung otomatis. Dilalah saat waktu habis, koneksi terputus, nilai muncul. Loh, anak saya tuh nilainya nggak keluar. Masya Allah. Terus akhirnya dari Jakarta ngebel, ini apa nggak ikut loh. Padahal waktu ini gue nggak ikut, sudah ada pengawasnya secara online, itu ada pengawasnya, ikut. Kok nilainya nggak keluar? Tapi akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan kedua. Jadi jam 8 sampai jam 9 mestinya, akhirnya dikasih waktu lagi jam 10 sampai jam 11 tes lagi. Dan alhamdulillah minimal nilai tesnya itu lulusnya 170, anak saya nilainya waktu itu keluar langsung 80. Akhirnya tes tulisnya lolos. Nah, terakhir tes wawancara, tes baca kitab lolos. 30 orang diterima beasiswa di Maroko. Alhamdulillah. Ning ati kula wis gak mbandani aku ngono. Le nggone oleh sangu ya tabungan iso digomol. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata saya yakin bahwa ridhallah fi ridhal walidain itu kata kunci. Dan memang di samping anaknya harus memang kudu rajin, kita orang tua itu memang harus riyadhah. Ya seperti tadi, ya zikirnya tadi karena sudah dapat hadis ini, ngamal hadis ini, la haula wala quwata illa billah. Cuma zikir kita itu semangat mempeng karena punya harapan. Setelah membaca kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, subhanallah, saya ini terus kemudian menemukan kata-kata begini Bapak Ibu. Ya Allah, sekedap.
Intinya begini, nggak ketemu. Pecinta itu tidak mengharapkan apapun dari yang dicintainya. Yang namanya cinta sejati itu tanpa pamrih. Kalau masih punya harapan dengan amal yang dilakukannya, itu berarti belum cinta. Kalau kita ibadah dengan harapan masuk surga, itu belum dikatakan cinta, karena ada harapan yang kita miliki. Yang namanya orang cinta, apapun yang dilakukan oleh yang dicintai terhadap kita, maka akan diterima dengan lapang dada. Itulah namanya cinta. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah karena punya harapan, jadi semangatnya itu karena punya harapan, maka itu adalah orang ibarat nyambut gawe arep-arep opai. Maka kalau ada harapan terhadap apa yang dilakukannya, itu masih belum dikatakan cinta. Ya, makanya pernah saya sampaikan itu doanya Robi Adawiyah. Beliau mengatakan begini, ya Tuhanku, jika aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan surgamu, maka jauhkanlah aku darinya. Jika aku ibadah kepadamu karena takut neraka, justru masukkanlah aku ke dalamnya. Namun jika aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan ridhomu, maka jangan kau sembunyikan wajahmu sehingga aku bisa berdialog langsung denganmu. Ya, jadi bahasanya bangun rokok gak apa-apa, yang penting aku bersamamu. Makanya di dalam syairnya beliau mengatakan uhibbuka hubbain, hubbul hawa wa hubbul li'annaka ahlun lidzaka. Ya Allah, aku mengenal dua cinta, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Fa ammal ladzi huwa hubbun fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa syughli ala dzikrika amman siwaka. Adapun cinta karena dirimu adalah kesibukanku, cinta karena diriku adalah kesibukanku untuk selalu berzikir menyebut namamu. Adapun fa ammal ladzi huwa hubbun ahlul lau fakashfuka lil khujba hatta araka. Adapun cinta karena dirimu adalah engkau mau menampakkan wajahmu sehingga aku bisa berdialog langsung denganmu. Jadi sampai-sampai beliau kan tidak mau menikah. Padahal sing lamar niku Syekh Hasan Basri, gurunya sendiri, Syekh Syakik bin Balkhi, Syekh Malik bin Dinar, seorang wali-wali yang luar biasa. Karena apa? Ketika dia ditanya kenapa kamu tidak menikah, dia mengatakan berarti aku akan punya dua kewajiban, kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada suami, sementara aku tidak ingin cintaku terbagi menjadi dua. Cintaku padanya telah memenuhi hatiku sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk mencintai selain dirinya. Nah, itulah yang namanya cinta sejati. Dan di dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yauma idzin naziratun ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin nanti akan berseri-seri karena bisa bertemu dan melihat wajah Tuhannya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, ya mungkin tingkatan kita sekarang ini masih tingkatan sergep ndonga, sergep ibadah karena punya harapan, nggak apa-apalah. Mudah-mudahan suatu saat nanti meningkat menjadi orang-orang yang memang tanpa pamrih, sehingga apapun keadaan kita ridho terhadap yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, karena sudah mancing sehingga nggak ada dialog sementara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini disertai hidayah dan ridhonya Allah,
dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli